Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Via pada materi Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi Bahasa Indonesia kelas 8. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya, mari kita simak. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tapi sebelumnya, Bu Via akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi. Yang pertama, kita harus membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan saksama. Kemudian, tentukanlah kalimat utamanya. Nah, masih ingat kalimat utama itu apa? Kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Nah, gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Sehingga dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu teks. Kemudian, setelah menentukan kalimat utama, kita buat kesimpulan. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat tersebut dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh teks eksposisi berikut ini. Kita simpulkan ya anak-anak, bahwa dalam menyimpulkan yang pertama kita harus membacanya terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan mana itu kalimat utamanya. Selanjutnya barulah kita buat kesimpulan yang baik dan benar. Mari kita baca bersama-sama ya. Keburukan yang terorganisir dan memiliki struktur yang kuat akan mengalahkan kebaikan yang tidak teratur. Sama halnya dengan suara bising kendaraan geng motor yang mengalahkan suara seekor burung yang berkicau sangat merdu. Semerdu apapun kicauan burung tersebut, tetap tak akan terdengar meski suaranya sangat mendamaikan dan membahagiakan siapa saja mendengarnya. Sebaliknya, suara bising kendaraan geng motor tersebut meskipun tidak disukai dan mengganggu, tetap saja akan terdengar oleh orang-orang di sekelilingnya. Sama halnya dengan keburukan yang dikerjakan secara kolektif dan tersistem akan dirasakan dampaknya dalam skala besar oleh banyak orang. Keburukan tersistem tersebut tentu akan mengalahkan kebaikan yang dilakukan secara sendirian dan tak teratur. Nah, anak-anak, setelah kita baca, marilah kita tentukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya pada bacaan teks eksposisi ini terdapat pada kalimat keburukan yang terorganisir dan memiliki struktur yang kuat akan mengalahkan kebaikan yang tidak teratur. Kemudian kalimat utama lainnya ada di akhir paragraf, yaitu keburukan tersistem tersebut tentu akan mengalahkan kebaikan yang dilakukan secara sendirian dan tak teratur. Nah, setelah menentukan kalimatnya, barulah kita susun kalimat utama tadi untuk menjadi sebuah kesimpulan. Seperti itu ya anak-anak, caranya dalam menyimpulkan teks eksposisi. Nah, anak-anak, selanjutnya dalam teks eksposisi kita harus tahu apa sih kaidah kebahasaannya. Nah, aturannya yang pertama harus menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Kata-kata teknis atau peristilahan adalah menafsirkan arti kata atau istilah yang terdapat dalam teks eksposisi. Nah, istilah menurut KBBI artinya kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang tertentu. Kemudian, yang kedua menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Argumentasi itu artinya pendapat ya anak-anak. Misalnya, jika, sebab, karena, demikian, akibatnya, oleh karena itu, selain itu. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan kronologis. Hubungan kronologis itu maksudnya keterangan waktu ya anak-anak.
Misalnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Setelah itu yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental itu jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Nah, kata kerja mental dalam teks eksposisi misalnya diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Selanjutnya, yang kelima, yaitu menggunakan kata-kata perujukan. Misalnya, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif. Ya, kata persuasif itu adalah kata ajakan. Misalnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Itu adalah kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi yang anak-anak harus tahu. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan contoh teks eksposisi berikut ini yang berjudul manfaat dari wortel. Sekarang, bagaimana cara kita tentukan kaidah kebahasaannya? Kita harus ingat kembali, kaidah kebahasaan teks eksposisi itu apa aja sih? Nah, bagaimana cara menentukannya? Setelah kita baca teks eksposisi ini, kita harus cari yang mana sih kata-kata teknis itu, kemudian yang mana sih hubungan argumentasi, selanjutnya yang mana sih hubungan kronologisnya, kata kerja mentalnya, kata-kata perujukannya, dan kata-kata persuasifnya. Kalian bisa lihat ya contohnya, ini sudah Ibu tandai ya. Berarti kita tulis kembali nih kaidah kebahasaannya dalam kata peristilahannya, yaitu nutrisi, antioksidan, dan haid. Kemudian kata hubungan argumentasi yang mana? Nah, masih kita ingat kembali ya, argumentasi berarti pendapat. Berarti dalam teks ini kata hubungan argumentasi yaitu selain itu. Selanjutnya, kata kerja mental dalam teks eksposisi ini yaitu diharapkan. Nah, di sini berhubung tidak ada kata-kata perujukan, jadi kita langsung ke kata-kata persuasif ya. Kata-kata persuasif dalam teks ini yaitu ada kata harus. Sudah jelas ya, ada di teks dari manfaat wortel. Jelas ya anak-anak ya. Sekali lagi, dalam menentukan kaidah kebahasaan teks eksposisi, kita harus baca terlebih dahulu ya. Dan kita tentukan mana itu kata-kata teknisnya, mana itu hubungan argumentasinya, mana itu hubungan kronologisnya, mana itu kata kerja mentalnya, mana itu kata perujukannya, dan mana itu persuasifnya. Selanjutnya, langkah-langkah penyajian teks eksposisi itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, kita harus menentukan isu atau masalah yang akan dibahas. Kemudian, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Yang ketiga, melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Dan yang keempat, yaitu mendaftar topik yang berkaitan dengan isu. Jadi ketika kita melihat suatu kejadian, itu kita dapat membuat teks eksposisinya ya. Tapi kita harus tahu dulu, kita harus tentukan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Seperti itu ya anak-anak, diingat lagi ya langkah-langkah penyajian teks eksposisi. Baiklah anak-anak, selanjutnya ada tantangan tugas untuk kalian, yaitu bacalah teks eksposisi berikut ini yang berjudul Indonesia Darurat Kebakaran Hutan.
Kemudian kalian simpulkan dan kalian tentukan kaidah kebahasaannya. Kerjakan di buku tulis ya. Contohnya sudah Ibu jelaskan di awal ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.